Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Fatullasana, NIM 2041050200062. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview yang tugas dari Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dalam Islam. Definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifat yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang berdasarkan sifatnya laju inflasi. Berdasarkan sifatnya laju inflasi menyerap scraping inflation di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi menengah, galloping inflation antara 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi tinggi, hyperinflation di atas 100% per tahun. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Penyebab dari inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, imported inflation. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi, demand pull inflation. Inflasi permintaan, demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, demand pull inflation. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, cost price inflation. Cost price inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran, mixed inflation. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost price. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif AS atau naiknya permintaan agregatif AD. Yang kedua, human error inflation. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, corruption dan bad administration. Yang kedua, pajak yang berlebihan, excessive tax, pencetakan uang dan maksud menarik keuntungan secara berlebihan, excessive rate. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, turunnya marginal propensity to save. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Naiknya marginal propensity to consumer, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.